Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Iya. Ya, Selamat pagi. Apa kabarnya Pak Roy? alhamdulillah sehat. Iya. Baik, Pak Roy, ya kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya. Gini Pak Roy, ya. Sebelum kita mulai ya, saya ingin tanyakan ke Pak Roy. Kira-kira gimana perasaan Pak Roy sebelum sesi coaching ini? Adakah hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita diskusi untuk lebih fokus gitu? Iya Pak Arif, perasaan saya sementara ini masih mengambang, bingung. Iya, masih banyak yang ingin saya tanya-tanya. Saya ceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Oh iya, gimana ya? Ya saya sangat sebenarnya saya sebagai kawan ataupun rekan dari Pak Roy, tentunya saya sangat menghargai kejujuran Pak Roy tentang keinginan Pak Roy untuk ingin menyampaikan apa yang unek-unek ataupun perasaan yang ingin disampaikan, supaya bagaimana sesi kita nanti ini bisa menemukan ruang-ruang untuk menjelajahi solusi secara bersama. Ada hal-hal khusus yang ingin disampaikan, ataukah kita lanjut saja pada proses tanya jawab? Sebelumnya saya mau menyampaikan hal khusus dulu Pak. Misalnya, ya silakan. Jadi akhir-akhir ini saya banyak sekali masalah, terutama berkaitan dengan kegiatan saya yang berkenaan dengan kegiatan yang membutuhkan internet. Karena saya sebagai calon buruh penggerak tidak bisa jauh dari internet. Hal tersebutlah membuat saya menjadi kebingungan, sementara di tempat saya ini sangat susah sekali untuk mendapatkan internet Pak. Mendapatkan internet saya harus naik bukit atau turun ke kecamatannya. Itu permasalahan saya Pak. Oh iya. Berarti ada mungkin yang merupakan kendala ya yang dihadapi oleh Pak Roy ya. Iya Pak. Oke, saya sangat memahami itu bahwa memang sangat berat dengan kondisi yang Pak Roy hadapi. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan ataupun banyak hal yang harus dilakukan oleh Pak Roy. Nah, kira-kira dalam proses atau sesi coaching ini, kira-kira apa yang ingin Pak Roy harapkan dari proses kita nanti ini? Yang saya ingin harapkan, semoga dengan adanya proses coaching ini bisa membuka pemikiran yang baru untuk saya ke depannya dalam menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga bisa mencukupi untuk saya untuk melakukan kegiatan Pak. Iya. Oke, berarti dalam proses ini tentunya ya betul Pak Roy mengharapkan adanya jalan keluar ya, adanya solusi ataupun hal-hal yang bisa meringankan dari kendala yang Pak Roy hadapi mungkin ya. Baik, kira-kira sebesar apa sih harapan Pak Roy dalam proses ini, dalam proses coaching ini untuk bisa menemukan solusi-solusi ataukah bisa mendapatkan petunjuk mungkin yang ataupun inspirasi Pak Roy setelah coaching ini? Harapan saya itu dengan adanya coaching ini saya bisa menemukan solusi terbaik
untuk menghadapi masalah yang saya sedang hadapi sekarang. Dengan adanya solusi dari kegiatan coaching ini mungkin bisa membuka pemikiran saya bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan yang saya sedang hadapi sekarang ini biar bisa saya lewati dengan mudah. Iya, betul. Iya, Iya Pak. Jadi sementara ini saya selalu berusaha dan berikhtiar untuk melakukan hal yang terbaik walaupun banyak sekali halangan dan rintangan yang sedang saya hadapi, terutama saya harus melewati medan-medan yang susah, medan yang licin, jalan perjalanan yang jauh. Yang penting saya bisa mendapatkan akses internet sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah secepatnya memberikan bantuan kepada kami agar kami bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan nyaman sehingga banyak kegiatan kami tidak terbengkalai. Mungkin itu Pak Ari, terima kasih. Iya, mantap, luar biasa. Ya, semangat Pak Roy itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Amin. Dari motivasi Pak Roy untuk menjadikan yang terbaik dan dimudahkan oleh Tuhan, ya. Amin. Amin. Ya, kita juga sangat tentu niat tulus dari Pak Roy dan mungkin harapan dari bukan cuma harapan Pak Roy, harapan semua warga sekolah, harapan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut tentu sangat besar harapannya terhadap apa yang Pak Roy dan kawan-kawan cita-citakan. Iya. Kira-kira dari yang sudah Pak Roy lakukan itu, apakah ada orang yang membantu ataukah mendukung dari progresi yang Pak Roy lakukan sekarang? Atau entah itu misalnya pihak sekolah ataukah pemerintah setempat atau gimana? Ya, ada Pak. Pihak sekolah, kepala sekolah yang selalu saya, mendukung saya, memberikan waktu kepada saya. Ketika ada Zoom saya izin pulang seperti itu. Kemudian mereka memfasilitasi tentang kegiatan-kegiatan saya, rekan-rekan kerja yang selalu mensupport saya supaya saya tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala permasalahan yang saya hadapi. Mereka selalu menguatkan saya, selalu memberi support kepada saya supaya tidak mudah berputus asa. Iya betul Pak Roy, bahwa memang setiap usaha dan niat baik kita itu pasti ada orang-orang baik yang selalu mendukung kita. Yakin itu bahwa ketika kita memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas untuk melakukan sebuah kebaikan, ya kita harus yakin ya bahwa Tuhan pasti akan menghadirkan orang-orang yang selalu mendampingi kita butuh pertolongan ataupun selalu memberikan solusi kepada kita ketika kita menemukan titik tersulit dari permasalahan kita. Ya, mungkin itu yang harus kita yakini. Ya, saya pun seperti itu Pak Roy, bahwa sebesar apapun permasalahan ataupun kondisi yang kita jalani, tentu Tuhan itu pasti menghadirkan solusi-solusi terbaik dari apa yang kita jalani. Iya. Oke, terima kasih Pak Ari atas masukannya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa tetap kuat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas walaupun serba kekurangan. Mudah-mudahan pemerintah selalu memperhatikan keadaan guru-guru yang berada di daerah seperti daerah saya, memfasilitasi kami supaya kami tetap bisa mengikuti setiap program pemerintahan. Iya, amin. Iya, kita sama-sama berdoa. Iya, saya pikir sudah sangat ini. Atau masih ada yang ingin disampaikan Pak Roy? Cukup Pak Ari. Iya, baik. Iya,
dari proses ini tentu ada hal ya, perasaan Pak Roy setelah melakukan proses ini, kira-kira apa yang Pak Roy rasakan setelah menyampaikan perasaannya Pak Roy? Halo Pak. Iya. Pak Hendro. Saya merasa sangat lega Iya sekali. Pak Bambang. Sudah selesai kah? Kelompok saya udah Pak. Saya sangat lega sekali. Hanya dua ya kan? Hanya coaching Pak Hendro sama Saya Bu Yuli sudah kan? bisa meluapkan refleksinya belum kan? permasalahan yang sedang saya Enggak, saya hadapi. coach dulu. Saya sudah bercerita Saya dengan refleksi teman belum? saya, mengemukakan permasalahan saya. Jadi saya bisa Sebelah Bu Yuli. menemukan ide yang baik. Kedepannya saya harus berbuat seperti apa. Pada intinya saya Apa, Pak tidak Nito? mudah menyerah. Saya harus tetap kuat, harus berpikir positif terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi sekarang. Insya Allah akan ada jalan yang terbaik. Amin, amin, amin. Iya, ada ini sedikit gangguan. Iya, iya, baik. Pak Roy, saya pikir ya, seperti itu bahwa sebagai manusia tentu ada hal yang menjadi ujian bagi kita, ada tantangan bagi kita. Dan dari tantangan itu, ujian itu, ya tentu pada akhirnya akan menghasilkan menghasilkan suatu hikmah yang besar. Ya. Saya pikir ya sangat baik proses yang kita jalani, proses coaching ini. Ya, kita sama-sama berharap bahwa proses yang kita. Itu mau tanya masalah refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Ari, sebelum kita mulai bertanya-tanya sedikit, nah tadi Pak Ari ada yang ingin disampaikan tentang masalahnya, atau saya langsung saja? Apa ya? Saya tuh sedikit merasa tegang sih, merasa agak gugup gitu. Apa yang mau disampaikannya, apa maksudnya, seperti apa proses ini ke depan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sementara ini Pak Ari pernah merasakan hal yang tidak nyaman tentang kegiatan ini, Pak Ari? Perasaan Pak Ari selama ini gimana tentang kegiatan ini? Tentang proses ini ya, sebenarnya ada hal-hal ini yang saya ingin sampaikan sebenarnya ya, sehubungan dengan ini kebetulan kan proses coaching ini kita diberi kesempatan untuk proses coaching ya, jadi mungkin kesempatannya juga untuk saya bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi kendala saya selama ini dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Proses pembelajaran di kelas. Kira-kira seperti apa Pak kalau permasalahan proses pembelajaran di kelas itu yang sering meresahkan Pak Ari? Iya, ini kan kebetulan saya ini adalah wali kelas kan, yang diamanahkan oleh sekolah untuk menjadi wali kelas di salah satu kelas di sekolah kami, sehingga yang kebetulan bahwa di kelas saya itu termasuk siswa-siswanya yang ya boleh dikata super aktif, kemudian banyak melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan ataupun dalam hal ini mungkin perilaku-perilaku yang di luar dari kebiasaan seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi ketika Pak Ari menemukan siswa-siswa yang aktif melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan,
pernahkah Pak Ari melakukan tindakan yang kira-kira bisa membuat kebiasaan yang buruk itu menjadi kebiasaan yang baik, Pak Ari? Iya, sebenarnya sih dalam proses di kelas ini memang sudah banyak tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan. Misalnya dari awal ya kita sudah membuat apa namanya peraturan keyakinan kelas. Iya, betul. Dari awal kan sudah buat keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas poin-poin di dalam keyakinan kelas itu menjadi komitmen dari semua siswa kan ya, peserta didik yang ada di kelas. Namun tetap aja ya mungkin kebiasaan yang menjadi kebiasaan anak-anak ya, ketika mungkin misalnya salah satunya adalah misalnya mereka tuh masih saja ini tentang tidak disiplin dalam membuang sampah, kemudian kebiasaan malas mengumpulkan tugas, dan terutama misalnya adalah yang selalu menjadi laporan dari guru-guru mata pelajaran bahwa ada beberapa siswa yang memang sangat tidak efektif atau tidak konsentrasi ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab saya sebagai wali kelas seperti itu. Iya Pak. Mudah-mudahan kedepannya Pak ya, dengan adanya program yang Bapak laksanakan tanggal 4 Desember Pak ya, kesepakatan kelas bisa merubah kegiatan-kegiatan anak-anak yang negatif sehingga membuat mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah anak-anak lakukan. Nah, biasa tidak heran Pak belajar jadi bendahara loh dengan siswa yang keren berita Pak, saya mah masih kecil. Bingung saya nih, mikrofon kita terganggu. Itulah, masalahnya ini mic beliau ini kan yang on terus. Iya. Pak Ari, tolong jangan bicara dulu ya, jangan bicara dulu. Pak Sudarman belum selesai. Jadi setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Terkadang yang namanya siswa itu dalam satu kelas ini banyak, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan untuk membuat siswa itu menjadi lebih baik. Perlu butuh proses Pak. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak lakukan selama ini bisa berbuah manis. Nah Pak Ari. Iya. Betul. Untuk harapan Pak Ari ke depannya itu gimana Pak Ari untuk siswa-siswa? Iya, harapannya tentu bahwa kita mendapatkan peserta didik kita yang tentunya bukan hanya sekadar mendapatkan nilai kognitif yang baik, nilai pengetahuan yang baik, tentu yang terutama adalah bagaimana sikap mereka, perilaku mereka yang jauh lebih baik, ya, sehingga karena saya pikir itu ya, bahwa yang terutama yang kita harapkan adalah adanya tumbuhnya perilaku disiplin yang baik bagi peserta didik kita, dan tentunya karakter kelima itu tertanam dalam diri setiap peserta didik kita. Tentu itu harapan terbesar kita mungkin. Iya. Nah Pak Ari, ada banyak sekali harapan yang Pak Ari harapkan untuk peserta didik kita. Pak Ari sudah melakukan beberapa hal. Nah, dari beberapa hal yang Pak Ari lakukan itu, adakah dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru, dan rekan-rekan Pak Ari tentang proses yang sedang Pak Ari lakukan sekarang ini? Iya, tentunya bahwa pihak sekolah mulai dari pimpinan, kepala sekolah,
rekan-rekan sejawat, teman-teman guru dan staf yang ada di sekolah tentunya sangat mendukung. Ya, proses penanaman kedisiplinan dan penerapan kelima ini tentunya memang membutuhkan kolaborasi dari semua elemen-elemen yang ada di sekolah kita, ya. Dan itu memang proses yang kita jalani. Mudah-mudahan dari proses-proses itu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah hasil yang menampakkan sebuah hasil yang terbaik, ya, seperti itu. Iya, Pak Ari, tentunya dukungan dari beberapa pihak, terutama pihak sekolah, rekan sejawat, guru-guru, maupun siswa, mendukung kinerja kita, membuat kita lebih bersemangat ya Pak Ari untuk memajukan, mengubah paradigma yang kurang baik di lingkungan kita, ya Pak Ari. Iya, betul. Iya. Semoga harapan Pak Ari ke depannya bisa terlaksana, terkabul, bisa lancar, apa yang ingin Pak Ari cita-citakan bisa terlaksana, bisa mengubah paradigma yang kurang baik, sesuai dengan apa yang Pak Ari cita-citakan. Iya. Makasih banyak Pak Roy atas masukannya. Nah, pertanyaan terakhir Pak Ari, setelah kita melakukan kegiatan ini, apa yang Pak Ari rasakan? Iya, tentunya bahwa setelah menyampaikan apa yang menjadi unik-unik saya menjadi masalah saya seperti ini, ada perasaan lega, ada perasaan sesuatu yang lepas lah, gitu. Ya, sehingga dengan menyampaikan ini perasaan itu lebih lega lah sekarang, lebih plong gitu, ya, lebih enjoy lah sekarang. Iya, gitu Pak Roy. Makasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini bisa membuat kita nyaman, karena kita bisa mengemukakan unek-unek kita berbagi tentang permasalahan yang kita hadapi sekarang. Kita bisa mendapatkan solusi terbaik untuk kita ke depan. Jangan takut untuk melakukan coach ke siapa saja, ya Pak Ari. Iya, betul. Iya. Mungkin itu ya Pak Ari kegiatan kita hari ini. Iya, makasih banyak ini untuk hari ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.